Selamat Jumat Agung bagi jemaat yang kekasih yang saat ini masih di rumah. Kita ada sekarang dengan penuh syukur dan sukacita karena kita ada di Jumat Agung memperingati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan melalui Jumat Agung ini, saya mengajak jemaat untuk kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati dulu untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini kami memperingati akan kematian-Mu di atas tiang kayu salib karena dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami juga rangkaikan itu melalui perjamuan kudus, di mana kami juga akan ikut ambil bagian di dalamnya. Namun sebelumnya firman-Mu akan kami baca dan kami dengar. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kami, agar kami yang hidup saat ini benar-benar hidup karena Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bacaan firman Tuhan kita sesuai dengan urutan dalam sabda bina umat kita. Kita akan membaca itu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 yang akan saya bacakan pada ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman-Nya. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Nah, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapan kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah Allah." Ayat yang terakhir, ayat yang ke-44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian akan bacaan firman Tuhan kita di ibadah Jumat Agung ini. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun saya mau katakan kita itu bukan percaya memperingati yang namanya hari kematian Yesus Kristus, yang tentunya itu adalah menjadi suatu peringatan
mana kematian Yesus itu untuk menggenapi apa yang telah Allah beritakan. Bukan hanya itu, tapi di situ mau menunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Nah, melalui kematian Yesus di kayu saliblah yang membuat nyata bahwa salib Kristus itu di dalam hidup kita. Nah, itulah yang menggambarkan juga bahwa betapa hinanya kematian orang yang disalibkan. Lalu mengapa dengan kata lain di situ sampai Yesus ini tersalib? Saya tidak banyak bercerita tentang ini, tapi kita tahu mulai dari proses dia bersama dengan murid-muridnya, sampai dia proses di maka agama, bahkan sampai dia proses memikul salib, dan sampailah dia yang ada saat ini dalam bacaan kita di Bukit Tengkorak. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini, bacaan kita ini, kita dapat melihat sebenarnya bagaimana di situ mau dikatakan saat-saat terakhir. Bagaimana di situ saat-saat terakhir Yesus saat tergantung di kayu salib. Dan sebelum dia mati, ada dua hal yang saya mau katakan, ada dua hal yang perlu kita lihat. Dimana kalau kita bacain dengan seksama, bagaimana proses yang dia lalui melalui kematian itu adalah suatu proses yang Allah juga turut ada di dalamnya. Nah, tetapi jemaat yang kekasih, di Jumat Agung ini kita akan menghadirkan akan bagaimana kita memahami ketika pengorbanan Kristus itu, ketika dia disalib, dan bagaimana kita harus memahami sebagai orang yang percaya bahwa benar-benar dia itu tersalib karena dosa dan kesalahan kita. Nah, tetapi tentunya juga mengingatkan kepada kita, karena melalui kematian Kristus di kayu salib, kita telah ini ditebus, diperbaharui kembali supaya tetap hidup di dalam kebenaran, supaya darah yang tercurah itu tidak lagi. Nah, oleh karena itu tadi dia katakan bagi kita dalam pembacaan kita ini, tapi yang saya mau katakan bahwa dalam teks bacaan kita ini ada juga di kitab Mazmur, dan juga di kitab Markus, di kitab Lukas, dan kitab Yohanes, yang menggambarkan tentang bagaimana peristiwa Yesus itu tersalib. Nah, tetapi jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kematian Yesus di kayu salib dalam bacaan kita ini menyuarakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Ketaatan Yesus terhadap Allah Bapa melalui pengorbanan dia di atas kayu salib. Juga diingatkan dalam kehidupan kita pun sebagai orang yang percaya. Apakah kita sudah benar-benar taat dalam kehidupan kita sekarang ini? Atau kita hanya disebut sebagai orang Kristen, tetapi tidak melaksanakan segala perintah dan ketetapan dan peraturan yang telah dia sampaikan dalam kehidupan kita? Disinilah yang harus menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena kematian Yesus, atau biasa disebut dengan Jumat Agung, merupakan suatu penggenapan akan rencana Allah, akan karya penebusan atau karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu dilakukan secara cuma-cuma. Dalam pengertian apa? Salib bagi kita orang percaya bukan lagi yang sekedar menggambarkan kematian Yesus Kristus, tidak. Tetapi salib yang harus dipahami juga bahwa itu melambangkan yang namanya kebangkitan dan juga kemenangan. Yesus mengalahkan kematian. Oleh karena itu mari kita tetap memandang salib Kristus setiap saat. Sebab melalui salib itu kita telah didamaikan dengan Allah. Kita telah dibenangkan dari dosa dan maut yang mematikan itu.
Dan biarlah di Jumat Agung di tahun 2021 ini, di masa pandemi ini, membawa pemahaman yang benar akan hidup kita sebagai orang yang percaya, dan kita diingatkan bahwa benar Yesus tersalib dan Yesus mati karena untuk menebus dosa dan kesalahan kita sebagai umatnya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat sekalian yang ada di rumah, mari persiapkan anggur dan roti yang telah dibagikan bagi kita, dan kita akan mengarahkan hati kita melalui perjamuan kudus pada Jumat Agung ini. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi akan persekutuan kita. Jemaat, mari, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah di antara kalian di rumah, bagikanlah semuanya. Makanlah roti itu. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah kalian di rumah, bagikan di antaranya. Sekarang minumlah anggur yang ada di dalam cawan itu. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh persembahan tubuh Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silakan melanjutkan ibadah kita untuk masuk dalam puji-pujian dari Kidung Jemaat 376.